Habib Safi yang udah deal di Persipan. Gimana nih? Ini ada wajah baru nih, kemudian nih subscriber juga ada. Kalau kalian lihat FYP TikTok bahas bola, ini pasti ada orangnya. Di samping gua udah ada konten kreator sepak bola Rizky Melia. Wis, ini dia. Itu apalagi yang terakhir kemarin menghadapi Wolves juga sangat mengejutkan. Aku nontonnya pun juga kayak wow, ini beneran Manchester United. Halo semuanya, apa kabar nih? Balik lagi di Kick and Runs dari Run Sportainment. Semoga semua dalam keadaan sehat. Balik lagi bareng gua Afif Safi yang nemenin kalian beberapa episode ke depan. Karena musim baru ini banyak wajah-wajah yang fresh nih. Tapi ini gokil ya. Pekan pertama Liga Inggris aja udah seru banget. Ada Newcastle yang menang 5-1 lawan Aston Villa. Dan Haaland walaupun ada pertengkaran sedikit dengan Pep Guardiola, tapi dia cetak 2 gol di pekan pertama. Wah, dan masih banyak yang seru lagi nih pertandingan. Tapi sebelum gue ngomongin panjang lebar, ini gue nggak sendirian di sini ya. Tapi sebelumnya gue pengen lo like, comment, dan subscribe channel YouTube Run Sportainment. Kick and Runs ini di-share lagi. Nanti kita juga bakal bahas Liga Indonesia juga. Pokoknya liga-liga yang seru-seru biar makin banyak yang nonton, makin banyak buat yang sharing. Nah, gue di sini nggak sendirian. Gue sudah bersama komentator handal kita ini yang udah nemenin Liga Inggris. Pokoknya pasti ada dia, ada Bung Adiani. Wis, mantap Bung Adiani. Dan ini ada wajah baru nih, Bung Adiani. Subscriber juga ada. Kalau kalian lihat FYP TikTok bahas bola, ini pasti ada orangnya. Di samping gua udah ada konten kreator sepak bola Rizky Melia. Wis, ini dia. Berasa jadi Mbappe gue nih di samping lu kan bahas-bahas. Mbappe. Tapi sebelum itu kita lanjut, di belakang gue juga udah ada Habib Safi yang udah deal di Persipan. Gimana nih? Masa depan. Ini head to headnya udah Meaimar. Wih, Safi. Ya, apa kabar nih? Rizky Amelia dulu nih. Baik, alhamdulillah. Udah berapa FYP hari ini diluncurkan? Udah main susah ya sekarang FYP ya. Banyak ya konten kreator ya. Iya. Sepak bola gitu. Nah, ini Bung Adiani siaran udah makin padat ya. Abis ini juga langsung cabut lagi nanti ya. Oh iya, ada apa, Super Cup ya? Super Cup. Nah, itu dia Super Cup. Sekarang kita membahas Liga Inggris dulu. Ini pekan pertama. Karena pekan kedua nanti akan ada Tottenham lawan Manchester United. Tapi yang kemarin seru tuh, Bung Adiani, itu ada Chelsea yang berhadapan dengan Liverpool. Nah, itu secara tidak langsung ternyata di lini tengah kita melihat ada gelandang-gelandang World Cup ya ternyata ya. Di situ itu cukup seru dan yang mengagetkan adalah Chelsea beda banget sama musim lalu. Chelsea itu beda banget. Apa ini yang baru dari Chelsea ini? Ya, kita sempat bahas kan di episode lalu bagaimana impact dari Mauricio Pochettino untuk tim Chelsea, dan juga Chelsea tidak akan seburuk seperti musim lalu. Dan dengan tools yang ada sekarang, pemain-pemain muda yang menjadi amunisi dari Chelsea, dan masih banyak lagi yang akan datang. Di pertandingan kemarin menghadapi Liverpool, kedua tim membutuhkan pemain berkarakter seperti Moises Caicedo. Dan akhirnya duel antara Chelsea dan juga Liverpool di market dimenangkan double sweep ya untuk Chelsea dengan Lavia dan juga Caicedo yang bergabung. Padahal Liverpool menginginkan satu di antara dua pemain ini, tapi dua-duanya ke Chelsea dengan buying power yang ada, dan juga dengan tentunya sekarang Pochettino yang dilibatkan untuk transfer dua isinya Todd Bowley dan Chelsea. Makanya squadnya mentereng tapi diisi penuh dengan para pemain muda yang menurut gue potensinya adalah mereka bisa bangkit dan menuju ke 4 besar ya. Ya, itu kalau lu sendiri gimana nontonnya itu Chelsea lawan Liverpool? Lu kaget gak Chelsea tiba-tiba mainnya kayak kemarin? Ball position menang juga tuh, apa yang lu highlight? Berubah banget ya dari musim lalu gitu kan. Terus juga kemarin ngelihat Enzo Fernandez tuh keren banget gitu kan, dia bantu ke depan, bantu ke belakang gitu. Terus kemarin juga kayaknya bantu nyuci piring juga kan situ. Gelandang cuci piring gitu. Terus kemarin duel sama Gakpo sampai kewalahan gitu ya, Enzo-nya keren banget sih kemarin. Terus yang patut di highlight lagi tuh si ini Reece James juga ini nih ya, selalu awalan serangan tuh selalu diawali dari Reece James gitu ya, dari kiri gitu kan, lebih menusuk. Terus waktu Reece James diganti di menit ke 76 udah mulai tuh Chelsea kayak susah banget tuh masuk ke kotak penaltinya Liverpool. Tapi kalau yang menarik Bung Adi ini kan Pochettino kan bisa dibilang nggak terlalu berhasil di Paris Saint-Germain, tapi di Chelsea iya ganti-ganti nama Lille juga. Tapi nah itu ketika ke Chelsea, atau jangan-jangan Pochettino ini
emang pemain yang sedang-sedang aja dia bisa ngerecek gitu kan. Ya kalau kita udah lihat rekor dia di masa lampau ya, dan bagaimana dia bisa bekerja dengan para pemain yang ada waktu itu kan belum banyak yang mengenal Wanyama, belum banyak yang mengenal Van Dijk, bahkan Lallana menjadi pemain yang luar biasa. Ward-Prowse dari seorang wingback kiri kemudian bisa menjadi pemain yang mengendalikan permainan Southampton, menjadi roh di lapangan tengah. Dan juga bagaimana kita melihat Lambert, kemudian juga Jay Rodriguez, ini dua unknown player di attacking side-nya Southampton bisa menjadi bagian dari squad Reliance. Ini semua berkat coaching dari Pochettino. Dia adalah pelatih yang benar-benar bisa bekerja dengan para pemain muda dan mengupgrade mereka dari pemain yang sudah oke menjadi level elite. Ini yang membuat tentunya Pochettino diharapkan diberikan waktu yang cukup untuk Chelsea dan bisa mengembangkan pemain-pemain muda yang talentnya sudah ada. Memang kita belum bisa berbicara bahwa Kevin De Bruyne adalah satu dekat dengan Enzo Fernandez, tapi bagaimana Enzo menuju ke level itu sebagai seorang ball controller dan juga flow controller di lapangan tengah, dia memiliki potensi yang luar biasa dan dia tidak ingin bermain hanya sebagai seorang number 6, tapi dia ingin berperan di number 8. Ini yang coba dikembangkan oleh Pochettino dia dan Chelsea. Iya, itu dia Pochettino memang kalau untuk mengolah pemain-pemain muda itu dia sentuhannya bagus banget. Makanya yang ditakutkan Pochettino itu bukan lawan pemain kalau ulang tahun. Kalau bertambah umur tuh Pochettino agak takut tuh. Ntar kalau udah umur 25 horor. Horor, siap-siap dijual dah tuh. Nah, ini ada statistik Liverpool Chelsea kemarin itu tuh. Ball position aja ternyata Chelsea lebih unggul, padahal ada Alistair, Szoboszlai, Gakpo juga yang banyak yang bilang ketutup gitu kan, sama Enzo di tengah. Gimana ngeliatnya nih? Ki, lu ngeliat statistik ini Ki? Iya sih, emang Chelsea itu kemarin lebih mendominasi permainan ya. Liverpool pas awal-awal doang tuh, begitu salah cetak gol terus habis itu golnya dianulir udah berubah tuh habis itu kayak kepercayaan dirinya dari Chelsea tuh meningkat gitu loh. Mereka yang lebih menguasai permainan gitu. Jadi pantas sih kalau misalkan penguasaan bola mereka menang. Dan cukup unik ya, kalau pertandingan terjadi, Mo Salah golnya dianulir, kemudian ada juga gol yang membuat Chelsea unggul. Dan kita sempat bahas mungkin potensinya berakhir imbang, dan ternyata betul berakhir imbang. Karena kedua tim masih tentunya cukup berhati-hati juga di babak kedua menuju akhir. Ya, tapi kalau Liverpool aja dikit nih, ini kenapa dia nggak langsung ini sih kayak Nunes, misalkan kayak Salah, Nunes, Jota atau Salah, Nunes, Luis Diaz itu kan jagoan-jagoannya itu Salah Diaz, kenapa nggak langsung kayak gitu kayak apa mau coba Gakpo dulu yang ya karena kalau sebuah tim memiliki Cody Gakpo adalah sebenarnya pemain yang sangat lengkap. Dia bisa bermain di number 6, 8, bahkan 10 dan 9. Dan kedua kalinya juga sangat optimal. Ini membuat klub sebenarnya masih ingin mencoba posisi paling tepat untuk Gakpo, kemudian diikuti oleh rekan-rekan lainnya untuk bisa menopang dia. Dan di kiri pun juga sekarang sangat stack ya. Luis Diaz sudah fit kembali, kemudian juga Nunes bisa main di sana juga, dan Jota. Jadi opsinya sangat banyak untuk klub, dan mungkin baru di pertandingan keempat atau 5 dia bisa menemukan best 11-nya yang akan dia percaya moving forward untuk Liverpool. Sedangkan McAllister yang tampil cukup deep ini berbeda dengan McAllister di Argentina dan Brighton. Ini yang membuat tentunya klub masih menginginkan satu pemain di situ yang bisa menjadi cover ya, karena ini adalah pemain yang hilang. Tidak ada Fabinho, tidak ada Hendo, membuat dia masih mencari, dan dia gagal di bursa transfer untuk bisa mengamankan jasa dari Moises Caicedo. Betul, itu dia. Tapi banyak yang bilang juga kalau Alistair tuh ternyata selain bisa 6, dia bisa 8, bisa 4, bisa 10. Sebenarnya bukan gitu yang dilihat. Sebenarnya dia ini nggak ada temen. Dia kemana-mana. Gitu, bukan jadi serba bisa. Oke, itu tadi ulasan Chelsea berhadapan dengan Liverpool. Keren banget. Ini sekarang kita beralih langsung ke nanti pekan kedua ada Spurs yang akan berhadapan dengan Manchester United. Nah, ini kalau Spurs lawan Manchester, kira-kira Ki, apa yang bisa lu highlight dari Spurs lawan Manchester United? Kalau menurut aku sih kayaknya kedua tim ini masih sama-sama belum stabil ya. Manchester United pun dari pramusim sampai sekarang juga mereka nggak stabil gitu. Apalagi yang terakhir kemarin menghadapi Wolves juga sangat mengejutkan. Aku nontonnya pun juga kayak wow, ini beneran Manchester United. Jadi buat Manchester United itu jangan meremehkan ini sih lawannya. Jangan suka meremehkan. Mungkin kemarin mereka meremehkan Wolves karena kan Wolves kan sempat kehilangan beberapa pemainnya kayak siapa namanya Jimenez kayak gitu-gitu. Iya kan, terus juga mereka tidak melakukan pembelian yang kayak berarti gimana ya gitu kan. Ya mungkin itu salah satunya sih. Nah, itu dia kalau kita lihat di lini tengah banyak tuh. Saya lihat ini Bung Adi TNH nyatet mulu, tapi belum banyak tuh perubahan
Pogba ini belum banyak ternyata. Iya. Bukan gue curiga nih jangan mencatat lele 3 gitu kan. Pakai hati ampla. Apa yang terjadi sama Manchester United? Gue nggak ngeliat Manchester Unitednya, tapi kok bisa jadi lebih jago kayak si Wolves-nya. Apa itu? Ya, ini juga mungkin juga, tapi kalau kita melihat di musim lalu upgrade ya, karena hasil opening week Manchester United di Brighton kalah di Old Trafford, tapi kemudian mereka menuju run hingga sekarang 19 pertandingan tanpa kekalahan di Old Trafford. Ini juga sebuah progres. Perlahan mereka memang tampil tidak optimal, masih ada celah di lapangan tengah, dan bagaimana didominasi oleh Lemina, oleh Gomez, outplayed Casemiro ya. Casemiro sepertinya harus mendapatkan topangan bantuan dari pemain lainnya, dan ini sepertinya akan diambil oleh Amrabat di window yang masih belum terbentuk ini ya. Masih belum balance lapangan tengah dari Manchester United, tapi kalau melihat Wolverhampton tidak ada kejutan karena pelatihnya adalah Gary O'Neill. Gue pribadi mengatakan bahwa di musim lalu dia adalah coach of the season untuk Premier League, karena apa yang dia lakukan di Bournemouth membuat mereka dari 9-0 kalah dari Liverpool, Scott Parker keluar, kemudian dia masuk naik hingga ke peringkat yang cukup aman, bahkan dengan games yang masih ada 4-5 mereka sudah survive di Premier League. Ini adalah pencapaian untuk dirinya dan Bournemouth, dan tactically dia memang pelatih yang begitu gemar dengan back four, tidak seperti pelatih lain yang sudah mulai berubah menuju back three. Karena dia juga berubah, ini satu perubahan dari Lopetegui ya, hanya dalam 3 training session dia bisa mengganti menjadi 4 back. Nah, memang Ait Nuri masih belum nyaman kalau main 4 back, tapi kita lihat bagaimana stabilitas yang coba di-provide oleh Lemina di lapangan tengah untuk meng-cover Dawson, untuk meng-cover Kilman, itu terbukti membuat sulit para pemain Manchester United untuk bisa masuk di sepertiga akhir. Mason Mount mungkin itu berbeda ya dengan pengalaman lain. Gue mengatakan debutnya sangat steady, dan itu yang dibutuhkan dari Mason Mount untuk 3-4 pertandingan ke depan. Karena dia juga masih berupaya untuk nyetel ya, dengan temannya. Dia coba create overload, itu yang coba dia lakukan. Dan bagaimana dia backtracking ini juga menjadi nilai plus bagi pemain seperti Mason Mount. Dan ini menjadi atribut yang diinginkan oleh Ten Hag sebenarnya. Oke, offensively dia belum menawarkan apa-apa, set piece dia juga cukup oke sebenarnya, dan ini adalah start yang gradual ya untuk dia. Nana juga debutnya juga apik ya, walaupun nggak terlalu maju kayak biasanya. Kontroversi di ujung dan kemajuan, karena terakhir kan kebobolan. Iya, agak hati-hati tuh. Udah main beneran nih. Tapi ya kembali kalau kita berbicara kontroversi di penghujung itu cukup memalukan untuk Liga Inggris dan para wasitnya. Iya. Tapi kalau ngelihat ini sebelum kita ke Spurs, Garnacho bakal starting lagi gak? Karena kemarin tuh Garnacho tuh kayak bener-bener masih bingung, ngapa-ngapain masih bingung, nggak kelihatan banget. Garnacho diinginkan oleh Ten Hag untuk bisa mempercepat bola menuju ke Rashford. Tapi yang terjadi adalah dia dikendalikan oleh Semedo. Nah, Semedo punya semua cara untuk bisa menutup positivity pergerakan dari Garnacho, itu lebih banyak ke belakang gawang kan. Ini menjadi satu keadaan yang mungkin untuk hingga September antara Garnacho, Sancho akan berganti-gantian ya, dicoba di posisi di flank kiri bersama juga dengan Mason Mount terus akan berevolusi menjadi pemain yang lengkap untuk Manchester United. Iya, emang Garnacho ditutup sama Semedo karena Semedo nontonin Asnawi. Gitu, dia sering nontonin Indonesia Argentina. Nah, sekarang kita ke Spurs nih. Spurs kan baru aja kehilangan mungkin bener-bener pemain legend di Spurs lah gitu kan. Ini Harry Kane yang bahkan ketika lawan MU dia punya rekor 18 laga, 5 gol dan 3 assist. Pasti ada kontribusi Harry Kane. Nah, lu ngeliatnya nih Ki, gimana Ki? Spurs tanpa Harry Kane. Ya, Spurs tanpa Harry Kane, tapi kan masih ada Son, kan? Masih ada Kulusevski, ya. Terus ada gelandang yang sekarang masih cedera tuh siapa? Bentancur juga termasuk salah satu pemain yang dengan penyumbang gol terbanyak di Tottenham saat ini gitu kan. Jadi ya menurut aku sih dengan perginya Harry Kane yang sebelumnya dia sangat diandalkan di Tottenham ya sebagai tumpuan ujung tombak, ya mungkin sekarang harusnya Tottenham bermain lebih kolektif aja sih, mengandalkan skill individu atau pemain-pemain yang mereka miliki sekarang. Apalagi Richarlison kan udah main 28 laga nih baru nyumbang 1 gol. Harusnya ini pembuktian lah untuk Richarlison gitu. Tapi gue pengen highlight ini Om, kolektif. Mungkin jangan-jangan ketika Ken yang selalu bertumbuh sama Ken-Kennya pergi, baru nih mulai kayak cair semuanya. Atau gimana ngelihat sekarang Spurs? Ya, kalau kita lihat Tottenham sekarang dengan menilik ke pertandingan pertama mereka ya, ini adalah sebuah side yang akan terus menampilkan sepak bola ekspansif dan menyenangkan bagi kita para penggemar netral. Tapi kalau untuk penggemar Tottenham mungkin agak sedikit tegang ya, karena average kebobolan mereka masih cukup tinggi, 2 gol kemarin, dan juga dengan kelemahan-kelemahan yang masih sama juga. Menurut saya Sanchez kemudian juga Emerson Royal adalah mereka not good enough untuk bisa menjadi pemain utama dari Tottenham ya, dengan apa yang terjadi di sektor kanan, dan Rico Henry yang bisa dengan leluasa masuk baik dari area flank maupun juga menuju cutting inside-nya, tidak ada hal-hal yang berarti. Tapi Emerson Royal juga membuktikan bahwa ketika dia hybrid menuju ke lapangan tengah, dia bisa menciptakan gol. Ini menjadi keadaan yang mungkin tadi balance-nya belum ketemu antara Ange Postecoglou dengan squad-nya. Son kita ingat
beberapa musim ini adalah pemain yang hebat karena Harry Kane. Dan ketika dia sendiri kemarin terlihat dia sedikit kewalahan untuk bisa menjadi go-to guy dan juga kapten utama, sepertinya beban untuk Son di game pertama dan hanya kurang dari 70 menit digantikan. Kita melihat Kulusevski belum bisa step up, Richarlison juga half and puff ya, kadang dia bisa optimal menjadi focal point di tekanan tapi juga belum konsisten untuk bisa memberikan ancaman. Ini yang membuat dia sangat sulit untuk bisa berkontribusi menciptakan gol. Jadi Maddison yang menjadi nilai plus. Maddison adalah talisman baru ya bagi Tottenham. Dia begitu influential dalam build up Tottenham, menjadi pemain yang mengerti betul perannya. Bahkan ketika dia menjadi kapten, lebih nyaman para pemain untuk bisa di bawah leadership dari Maddison. Ini adalah keadaan yang membuat tentunya Ange Postecoglou akan semakin percayai Maddison, dan dia juga mengatakan bahwa tidak akan buru-buru menggantikan Harry Kane dengan membayar seorang pemain dengan harga yang mahal. Dia mencoba mencari yang tepat, seperti misalnya transfer Maddison, harganya normal tapi dia langsung menjadi pemain yang bisa berkontribusi terhadap serangan dan gaya bermain dari Tottenham. Ya itu kalau kita bicara pemain-pemain key player selain Maddison juga Son ini cukup oke juga ya lawan Manchester United itu 17 laga 4 gol, bisa disarankan langsung ke gawang Manchester United. Ada Maddison tapi cukup nih sekarang nih dua ini aja atau Manchester United malah benar-benar mendominasi full gitu. Nah, kalau melihat dari pertandingan di musim lalu, mungkin United akan banyak terinspirasi dari pertandingan di Old Trafford ya. Dengan mudah, dengan kembali penuh, tanpa ada masalah dengan melepas Son atau Harry Kane, keduanya tidak menjadi faktor di laga tersebut. Tapi mengingat sekarang masih juga United mencoba mencari bentuk performa mereka. Ini kesempatan bagi Tottenham untuk bisa berbicara banyak dan menyulitkan seperti yang dilakukan oleh Wolverhampton yang hampir saja bisa mencuri poin dari Old Trafford. Itu dia kalau dari Manchester United ada Bruno di sana dan Rashford juga yang benar-benar berkontribusi ketika berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Nah ini Bruno nih 6 laga 3 gol 2 assist, sementara Rashford ada 5 gol itu 1 assist dalam 14 pertandingan. Tapi kita lihat dulu ini statistik dari Spurs 5 pertandingan terakhir ya. 5 pertandingan terakhir ada Spurs lawan Manchester United itu ya MU menang 4 kali, 1 kali imbang. Nah itu dia tuh, itu statistik 5 kali ya cukup unggul ya Manchester United kalau kita lihat. Gimana Ki? Lu ngelihat statistik ini berpengaruh banget gak buat pertandingan nanti tuh Ki? Iya harusnya sih secara materi pemain di atas kertas kan MU sebenarnya lebih unggul ya. Tapi semoga aja MU berkaca dari kesalahan kemarin waktu melawan Wolverhampton gitu kan, mereka lebih fokus lagi ya. Kalau misalkan Spurs pengen bisa menang lawan MU, mungkin bisa ngintip YouTube-nya Wolves tutorial. Itu lihat tutorial. Nah, press MU. Iya, kita dari tadi bahas Garnacho di depan, Højlund juga yang belum main, ada Rashford yang nanti bakal pindah ke kiri merepotkan. Nah, ada pemain yang sedikit dilupakan ya gara-gara kemarin sempat kena kasus, ada Greenwood. Nah, Greenwood nih masa depannya gimana sih sebenarnya Greenwood? Ya masih menunggu dengan kembalinya para bintang wanita dari Inggris ya. Kembali dari World Cup akan bertanya juga tentunya klub dengan para pemain wanita ini, dan juga sebenarnya dari publik mungkin ada yang kecewa, ada yang ingin kembali lagi, tapi tentunya dengan masalah seperti yang kemarin itu, walaupun dia tidak terbukti, tapi sudah ada rasa yang tidak enak ya. Kita penggemar dengan mungkin karakter dari Greenwood juga yang sering melakukan, bahkan ketika Covid dia melakukan banyak sekali party di rumahnya. Ini juga keadaan yang tentunya sangat disayangkan ya, karena pemain yang begitu luar biasa, talentanya hanya dia yang bisa menentukan ceilingnya, tapi sayangnya ada perilaku di sekitar dan juga mungkin pertemanan yang kurang positif yang membuat dia terbawa dalam keadaan yang seperti ini. Kesalahan dia adalah walaupun dia tidak mungkin melakukan kesalahan, tidak terbukti gitu kan, tapi dia ada di posisi itu. Itu harusnya tidak terjadi kalau dia punya circle yang kuat, dan ini yang membuat masalah ini sepertinya memang harus ditanyakan juga kepada banyak lagi orang-orang yang berpengaruh juga. Kalau kita melihat sebenarnya dari segi permainan sepak bola tidak ada masalah, tapi bagaimana perilakunya ini yang menjadi kendala yang menurut gua sih cukup berat untuk dia kembali ke Manchester United. Iya, itu dia kalau circle-nya memang terlalu negatif. Kalau Kote Opi kan berkumpul dengan orang soleh gitu kan. Makanya kumpulnya sama orang-orang yang benar, jadi circle yang benar. Oke, sekarang kita bahas head to head antar pemain dari musim lalu di Liga Inggris. Ini ada dari kiper ada aura-aura baru karena ada Onana. Nah, lawan Hugo Lloris ya di Perancis kapten, udah senior juga. Yang menarik Onana nih Om. Onana gimana? Rizky dulu lu ngeliat Onana ada kiper yang benar-benar maju-maju banget sekarang.
Ada warna baru lagi di Liga Inggris, gimana lu ngeliatnya nih? Tapi keren sih kemarin save-nya dia 6 kali ya waktu lawan Wolves gitu kan, dan apa namanya pantas banget jadi man of the match juga di pertandingan kemarin gitu. Dan menurut aku sih Onana pembelian berhasil di MU sih. Baru satu permainan. ya. Om, kiper gimana Om? Ya. Diego Lloris biasa Lloris aja dia. sudah tidak akan lagi menjadi bagian dari Tottenham karena kemudian ke Lazio ya. Tapi kita melihat Onana di game pertama banyak hal positif dari segi dia menutup ruang tembak lawan, kemudian agresivitasnya yang luar biasa yang membuat tentunya dia menjadi tidak hanya penjaga gawang yang di posisi normal, tapi juga menjadi pemain yang bisa berbicara dengan para pemain bertahan dengan jarak yang sangat dekat karena starting point-nya dia begitu agresif ya, bahkan begitu dekat dengan dua center back ini membuat keadaannya sebenarnya agak riskan juga, mungkin chance untuk kebobolan juga besar, tapi inilah resiko yang diambil untuk build up yang lebih dinamis dan lebih bergerak cair dari zona pertahanan. Distribusi bolanya sudah terlihat luar biasa, bahkan ada satu pas ke Garnacho ke sisi kiri itu sensasional dari sang penjaga gawang, dan ini adalah satu keadaan yang akan membuat United justru lebih kuat lagi, dan ini adalah kesempatan bagi para pemain bertahan United untuk bisa juga terlibat lebih cepat untuk bisa mengambilkan bola ke lapangan tengah. Iya, itu memang menariknya ada Onana tuh kayak ada yang baru aja gitu maju-maju, tapi gue juga menantikan nanti akan ada gol jarak jauh lagi Om. Jadi kayak waktu lawan Lens Onana lagi maju, terus dia tergabung di grup WhatsApp sama Suarez sama Alonso gitu. Nanti bakal kayak gitu. Nah, kita agak ke masih di lini belakang ada Romeo. Ini Romeo World Cup ya. Kalau di Spurs beda banget deh ya. Tapi dia sebenarnya akan absen ya karena cedera kemarin. Nah, ada Varane, lu kan Varane nih kemarin habis golin juga tuh, gimana ya. tuh? Justru malah backnya yang ngegolin gimana nih MU. Iya, Varane Om. Varane ini Romeo udah pasti nggak main ya, Romeo. Iya. Kalau Varane udah masih oke lah ya, dia sering maju-maju juga kemarin bisa golin. Nah ini nih, di tengah ada Maddison dan Bruno. Ini masih jadi key player kan nih dua-duanya. Iya sangat ya, terutama Bruno yang tentunya di pertandingan pembuka seolah menghilang dari squad United dari segi influential dia untuk membangun serangan. Dia seorang kapten yang harusnya bisa lebih banyak bertindak di laga menghadapi Wolverhampton, tapi tidak demikian. Dan ini menjadi keadaan di mana dia harus mengambil kesempatan untuk membuktikan lagi bahwa dia tetap menjadi bagian terpenting ya, dari lapangan tengah Manchester United. Sedangkan Maddison sudah membuktikan kualitasnya, dia begitu apik dalam presisi passing dan juga set piece-nya yang sudah berbuah assist dengan gol Coutinho Romero buat Tottenham di laga pembuka. Jadi dialah salah satu signing terbaik mungkin di opening weekend ini di Premier League. Oke, ini singkat aja di depan Richarlison dan Rashford. Lu Ki gimana Ki? Lihatnya Ki, Rashford. Rashford sih kemarin walaupun di pertandingan yang kemarin itu agak kurang belum terlalu kelihatan ya. Iya, belum terlalu kelihatan, tapi kan di musim sebelumnya dia sempat jadi kasih kontribusi banyak sekali ya untuk Manchester United ya. Harapannya sih nanti ke depannya mungkin bisa dilihat nanti pas pertandingan Tottenham versus MU nanti. Sedikit Om, jalannya pertandingan nih. Siapa yang menguasai bola, yang menentu permainan gitu. Pertandingan akan seru banget ya, karena kita tahu Ange Postecoglou dengan Ange Boni yang sudah terkenal dulu kalau dia di Brisbane Roar kita sebutnya Barcelona karena bermain begitu cepat dengan aliran bola dari pertahanan, lapangan tengah, semuanya berkontribusi di sana dan sudah terlihat di game pertama, tinggal balance saja. Ketika ada transisi ini masih menjadi kelemahan dari Tottenham, dan bagaimana di sisi flank mereka kerap kali dieksploitasi. Ini akan coba juga, tapi tidak dengan personal yang ada karena tetap kembali Emerson Royal menurut saya tidak tepat untuk dipasang sebagai pemain pilihan utama di sisi kanan pertahanan. Akan banyak gol. Mungkin akan menjadi persaingan yang United akan unggul tipis ya. Itu dia. Ini yang seru sekarang warnanya beda nih. Satu taktikal, satu data-data yang unik-unik nih. Mantap nih. Pokoknya keren banget. Tapi sebenarnya selain ada Manchester United lawan Spurs, ini di pekan kedua juga ada Manchester City yang berhadapan dengan Newcastle. Yang sekarang Newcastle udah bukan underdog lagi lah, itu mah udah Liga Champions juga udah menang 5-1 juga kemarin itu. Sementara Manchester City juga nyikat Burnley 3-0. Ini mana Om? Ada highlight yang bisa diambil dari pertandingan kemarin? Iya, kalau kita melihat Man City di pertandingan pertama menghadapi Burnley, Jose Kompany dan squadnya tidak bisa berbuat banyak. Mereka yang di Championship begitu kadang-kadang adalah tim yang sangat mirip dengan Man City, bisa tampil dengan agresif. Mereka melontar menghadapi Manchester City. Tidak ada kontra strategi yang tepat, dan kembali mereka tidak bisa menghentikan Haaland yang gol keduanya terutama begitu impresif ya. Tanpa kontrol dia first time, dan luar biasa the finish yang membuktikan kualitas dari Haaland.
Dan kalau kita melihat Newcastle adalah tim yang mungkin nanti ketika Champions League sudah dimulai baru akan ada kesulitan yang mereka alami. Kalau saat ini luar biasa. Kalau kita melihat debut dari Sandro Tonali, dia bisa mengatur ritme, dia bisa dengan tenang mempercepat atau memperlambat bola menuju ke sektor tekanan dari Newcastle, dan kombinasinya dengan Joe Linton dengan Bruno Guimaraes, ini adalah satu keadaan yang sangat menakutkan ya bagi terutama Manchester City yang konsentrasinya akan terpecah karena nanti malam Super Cup dengan Sevilla bahkan akan ada rotasi sepertinya ya, karena mereka mungkin akan melihat Newcastle sebagai lawan yang harus dikalahkan. Tapi dengan jarak yang sangat dekat ini tentunya roster yang mereka punya masih belum cukup walaupun adisi-adisinya sudah luar biasa. Itu emang yang menarik sekarang juga Newcastle di depan tuh Almiron Isak tuh lagi mantep banget. Isak tuh kayak bukan cuma bisa nomor 9, dia bisa ke kiri ke kanan Tapi juga. yang unik itu ya buat Newcastle ya, ketika Isak dan Callum Wilson tidak bisa ditampilkan bersama, tapi ketika digantikan oleh Callum Wilson, Wilson langsung golin. Iya, tetap bisa golin. Ini adalah keadaan yang luar biasa di sisi kiri. Ketika kita melihat luar biasanya para pemain Newcastle di sana bermain, tapi kemudian ketika Harvey Barnes masuk dari bench, dia juga bisa golin. Jadi kedalaman skuadnya tidak diragukan lagi. Tinggal nanti bagaimana mereka bisa mensiasati ketatnya jadwal dengan FA Cup, Carabao Cup dan juga Champions League. Iya, itu dia yang harus dipersiapkan Newcastle. Jadwal-jadwal yang padat juga harus disiapkan oleh Newcastle. Oke, kalau gitu kita akan lihat ini ada jadwal Liga Inggris di pekan kedua. Nah, itu ada Nottingham Forest lawan Sheffield, ada Liverpool juga lawan Bournemouth, Fulham, ya pokoknya bisa dilihat ini itu mau nonton yang mana tinggal pilih ya. Pokoknya yang penting ada Bung Adiani di situ yang siaran. Pokoknya, nah ini kita lihat sementara klasmen Liga Inggris itu dia Newcastle ya. Karena golin 5 kemarin, ini berpotensi 4 besar juga lagi ya, bisa jadi 4 besar lagi tuh. Ancamannya Chelsea ya. Ancamannya Serius nih, Chelsea udah jadi ancaman sekarang kalau nih. Liverpool nggak cepat membeli 2 pemain terutama di lapangan tengah, maka Chelsea akan bisa mengisi slot di peringkat 4. Karena gue tadi khawatir dengan Champions League ini menjadi pengalaman baru karena setelah hampir 20 tahun Newcastle tidak berlaga di sana. Kembalinya mereka akan membuat mereka sedikit bingung nanti untuk bisa merotasi squadnya, ini akan membuat mereka mungkin terpeleset dari top 4 dan masuk Chelsea bisa. Wah, itu dia. Chelsea Newcastle ini sangat dinantikan di musim ini karena Chelsea juga udah berhasil membuang-buang squad yang gemuk ya. Tapi jadi gemuk lagi kan. Iya benar. Tapi gemuk nggak ada yang kenal pemain banyak yang kenal itu. Gua nonton bola tapi nggak tahu main Chelsea. Nah, itu dia tadi luar biasa analisa dari Bung Adiani dan Kak Rizky ini. Nanti masih banyak pembahasan yang menarik yang sangat sayang banget buat dilewatin, makanya stay tune terus di Kick and Runs. Kita sekarang bahas Liga 1. Nah, pokoknya makanya ditonton tuh. Emang itu udah terstruktur banget. Terus atau jangan-jangan pas base udah nggak ada. Canda, canda. Makanya kemari. Ya, itu dia tadi beberapa komentar dari Bung Adiani. Kayaknya selain jadi komentar bisa jadi konsultan juga ya. Tim-tim Liga 1.